Bisa, Pak. Iya. Jadi pas start seminar aja pas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu PowerPoint-nya, Pak ya. Iya, ntar ya. Kalau gitu berarti eh, satu dua tetap di layar apa satu-satu dulu? Silakan Gimana? Bapak, gimana Nah, ini enaknya? maksudnya mau satu-satu atau dua sekalian? Ini maksudnya biarin ada masnya nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Ya udah nggak Nggak apa-apa apa-apa, gitu. Pak. Iya biar ada saksi ya. Iya. Iya. Baik, Ntar Bapak. bapak bapak buka dulu. Silahkan di rekor ya. Iya, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'da. Saudari Eri Nengtika, nomor induk Iya, mahasiswa 228 11 30 094 iya, yang Bapak. Bapak hormati ya. Pada pagi hari ini saudara diuji ya atau diseminarkan proposalnya Siap, Bapak. ya. Jadi Bapak minta maaf untuk apa namanya itu WA semalam tuh kan ngirim ke Bapak ya. Ini belum Bapak simpan tapi Bapak udah ketemu nih filenya ya. Iya, Eh pada pagi hari ini saudara akan memberikan presentasi ya, akan menyampaikan hasil eh, proposal skripsi kepada narasumber ya. Kebetulan Bapak ditugaskan oleh Kajur PAI PJJ untuk memberikan memberikan eh, tanggapan atau menilai dan menguji tapi bahasanya belajar bersama ya kita ini ya belajar iya, Pak. bersama untuk mencari satu titik yaitu adalah memberikan wejangan dengan bahasa melanjutkan nantinya gitu ya melanjutkan ke skripsi ya. Intinya kita mengarahkan kita membimbing memberikan arahan agar ada solusi nantinya ya. Mari kita buka ya untuk Mbak Erin Dika seminar proposalnya yang berjudul Strategi Guru AI dalam Menanamkan Etika Bermedia Dan- Sosial berdasarkan nilai-nilai Islam di SMP Al-Hikmah Melaten kelas 7 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Ini Jawa Timur ya, Mbak ya? Iya, Bapak, Jawa Timur. Tulungagung itu yang mau ke Jember ya? Masih jauh, Bapak, dari Jember. Masih jauh ya. Masih jauh. Baiklah, silakan Mbak Erin Dika karena waktunya biar efektif ya. Karena ini bulan puasa juga, barangkali banyak yang harus diselesaikan nih. Baik, Bapak. Silakan Mbak Eri Nentika untuk menyampaikan presentasinya di Baik, seminar proposal pagi hari ini tahap ke-13. Terima kasih, silakan. baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sempro atau seminar proposal kali ini, Bapak. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing, yaitu Bapak Abdul Fattah SHI SHM Hum. Di sini izinkan saya akan mempresentasikan seminar proposal.
Perkenalkan dulu Bapak, nama saya Erin Yantika, saya dengan nomor NIM 22811300094 dari Prodi PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yaitu Strategi Guru PAI dalam Menanamkan Etika Bermedia Sosial berdasarkan nilai-nilai Islam di SMP Al-Hikmah Melaten kelas 7, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Berikut daftar isinya, yaitu saya akan nanti akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, serta teknik penelitian, serta analisis datanya. Latar belakang, yaitu fenomena sesuai dengan fenomena yang ada, yaitu perkembangan pesat dalam bermedia sosial menciptakan krisis etika digital di kalangan remaja Bapak ya. Sudah kita ketahui tentang cyberbullying, hoax, maupun adanya pelanggaran kesopanan. Kesenjangan yang ada di sini diantaranya karena adanya jarak antara harapan ideal ajaran Islam, yaitu tentang berakhlak karimah atau yang berakhlak karimah, dengan realitas perilaku digital siswa yang ada di lapangan. Adapun urgensinya, yaitu guru PAI memiliki mandat utama untuk menginternalisasi nilai Islam sebagai solusi strategis krisis moral di ruang digital. Lanjut ke rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apa saja nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dalam mengajarkan etika bermedia sosial di SMPI Al-Hikmah Melaten. Rumusan yang kedua yaitu bagaimana strategi yang diterapkan guru PAI dalam menanamkan etika bermedia sosial tersebut. Rumusan yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi guru PAI dalam mengimplementasi strategi tersebut. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan nilai dasar Islam, menganalisis strategi implementasi, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh guru PAI. Adapun manfaat teoritisnya yaitu untuk mengembangkan ilmu pendidikan Islam terkait integrasi nilai Islam ke literasi digital. Adapun manfaat praktisnya yaitu sebagai peta strategi bagi guru, masukan kebijakan bagi sekolah, serta untuk meningkatkan kesadaran etis siswa. Di antara kajian pusakanya, di antaranya ada dari Tri Nani Hartati, Muhammad Yusuf Syakbani, Rahma Fitriana, serta dari Novelty Kebaruan. Tri Nani Hartati tentang yaitu menyoroti integrasi PAI dengan kurikulum literasi digital. Muhammad Yusuf Syakbani tahun 2023 tentang strategi guru menghadapi era society. Dari Rahma Fitriana tahun 2021 tentang landasan Al-Quran mengenai tabayun larangan gibah dalam etika bermedia sosial. Salah satunya itu Pak, lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis yang bertempatkan di lokasinya di SMP Al-Hikmah Melaten, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Subjeknya nanti yaitu guru PAI sebagai informan kuncinya, serta kepala sekolah dan siswa sebagai informan pendukung. Berikutnya untuk pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara yang mendalam, yaitu untuk menggali perencanaan dan strategi guru secara terperinci. Selain itu juga menggunakan observasi partisipatif terbatas, yaitu mengamati interaksi guru, siswa, dan praktik nyata yang ada di kelas. Selain itu juga menggunakan studi dokumentasi, di antaranya nanti mengumpulkan RPP, tata tertib sekolah, serta profil lembaga. Analisis dan keabsahan data sesuai dengan pendapat Mills dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahannya menggunakan triangulasi, yaitu sumber dan teknik, perpanjangan keikutsertaan, membangun hubungan akrab untuk data yang lebih otentik, serta member check atau untuk verifikasi kembali temuan kepada informan kuncinya. Berikut kesimpulan dari seminar proposal kali ini, yaitu penelitian ini bertujuan
untuk membedah strategi guru PAI di SMP Al-Hikmah Melaten dalam mengatasi krisis etika digital siswa melalui penanaman nilai-nilai Islam. Fokus utama kajian ini meliputi identifikasi nilai fundamental seperti tabayun dan amanah, analisis metode pembelajaran yang diterapkan, serta pemecahan kendala dalam proses internalisasi akhlak digital. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumen yang divalidasi dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan model praktis literasi digital Islami yang dapat menjadikan rujukan bagi lembaga pendidikan dalam membantu perilaku siswa yang bijak di media sosial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak, serta Ya. mohon bimbingan dan arahan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Mbak Neng Tika ya, Iya, Pak. Neng Neng Tika atau Eri Neng Tika sudah Eri Nitika. menyampaikan presentasi ya, proposal skripsi. Ini sangat bagus ya judulnya juga ya, sudah membangun agar guru PAI dalam menanamkan etika bermedia sosial ya. Iya, Artinya Bapak. ini eh, hal yang sangat mengikuti perkembangan zaman ya, agar Islam itu secara konteks secara tekstual itu berimbang ya. Iya. Kak, ini disebut dalam bahasa Al-Qur'annya itu namanya jadi ya. Jadi pendidikan itu selalu memperbaharui Iya. pembaharuan dan dimanapun berada selalu baru metodenya dan tidak menjawab persoalan. Jadi ini disebut namanya penggalian metode di tengah majunya Perkembangan. komunikasi digital ya. Iya. Jadi ini merupakan hal yang sangat bagus nih judul ini. Apa melihatnya ini hal yang sangat baru, maka setidaknya ini akan bisa menjadi acuan bagi pendidikan di Indonesia ya, PAI ya misalnya ya, dalam menanamkan etika karena hari ini mulai dari hulu sampai hilir pendidikan ini sudah mulai runtuh etika ya, baik di tingkatan siswa maupun di tingkatan gurunya juga. Ini Iya. sudah mulai keluar dari tujuan dari pendidikan. Bahwa pendidikan itu sekali lagi bukan hanya sebatas formil, tapi tujuan pendidikan itu adalah menciptakan siswa yang paham akan dirinya sebagai subjek, subjek pelajar, Iya. subjek kehidupan, subjek agama, subjek negara, dan subjek perubahan. Iya. Agar tahu apa tujuannya itu. Agar kita itu dapat mengimplementasikan pemahaman yang dipahami sebagai paham. Itu adalah ilmu, baik itu implementasi Al-Quran hadis, implementasi akhlakul karimah, implementasi tauhid, implementasi akidah, implementasi ilmu ya dalam konteks eh, kehidupan. Itu adalah yang berbasis peradaban ya. Ini yang mulai runtuh ya sekarang ini. Maka dengan metode yang strategis, itu strategisnya dibicaranya substansi ya. Strategi itu hal yang pokok, strategi guru. Jadi pertanyaan Bapak, latar belakang yang paling utama
itu ada di paragraf berapa? Maksudnya apa latar belakang utamanya dan di paragraf berapa itu latar belakang itu menjadikan tolak tolak ukur munculnya rumusan masalah dan judul. Boleh Bapak tahu? Silakan Pak dipaparkan. Baik, Bapak. Untuk latar belakangnya, karena di sini sesuai dengan fenomenanya, yaitu sesuai dengan perkembangan media seperti sekarang ini. Jadi, tolak ukurnya ada pada paragraf yang kedua. Kemudian menuju ke paragraf yang ketiga, Bapak. Seperti itu, Bapak. Apa itu latar belakang utamanya? Yang paling utama. Yaitu, yang paling utama yaitu adanya jarak antara harapan ideal ajaran Islam yang berakhlak karimah dengan realita perilaku digital siswa yang ada di lapangan. Itu di lapangan itu di mana posisinya? Itu tepatnya di SMPI Jadi Al-Hikmah Melaten, Bapak. masalahnya apa di kelas 7 itu? Bagaimana, Bapak? Problemnya apa? Akar masalahnya apa di SMP Al-Hikmah kelas 7 itu terhadap hal fenomena itu? Fenomenanya sekarang kalau ini di sini saya mengadakan penelitian di SMPI Al-Hikmah itu karena di sana itu tempatnya sesuai untuk lembaganya sesuai dengan presenti Bapak ya. Kalau untuk apa? Untuk siswanya kelas 7 di situ karena usia kelas 7 itu di mana di situ itu banyak sekali eh, karena di sekolah lembaganya itu merupakan lembaga yang mempunyai aturan yang gimana ya Pak ya seperti pesantren gitu Bapak ya. Jadi Iya, di iya. situ itu untuk peserta didiknya apa ya masih ada yang terkadang itu mungkin karena apa ya karena faktor lain-lain masih ada yang untuk menyampaikan aspirasinya melalui di media sosial, misalnya Facebook, seperti itu, masih menggunakan kata-kata yang kurang sopan, seperti itu, Bapak. Ya, ya. Kalau itu jadi latar belakang utama, Iya, maka judulnya pun berarti tidak jauh ya. Rumusan masalahnya nggak jauh dari itu ya. iya, Ya, ya ini bagus sekali ya. Harus didalami penelitian ini. Kemudian baik, Bapak. metodologi penelitiannya ini kualitatif Iya, pendekatannya. iya, Dan untuk mengukur teorinya, untuk mengukur, untuk mengukur, untuk membatasi iya. itu menggunakan teorinya siapa? Untuk Gimana, mengukur, Bapak? untuk mengukur, Iya. ya, ukur untuk menganalisa. Nah, batasannya itu disebut batasannya apa? Dalam teorinya itu teori apa? Pakai untuk membatasi Teori, strategi strategi guru PAI dalam menanamkan etika bermedia sosial. Nah, et- teori apa yang akan dipakai untuk mengukur? nah, kalau itu nanti kita masih mengkomunikasikan dengan pihak gurunya, Bapak. Seperti itu, Bapak. Maksudnya Karena kita, teori yang Mbak akan dipakai dalam penelitian ini iya, untuk mengukur bahwa solusi oh yang menggunakan, terbaik. iya, 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 Jadi kita kan dikatakan itu strategi, nah strateginya iya. siapa yang akan dipakai teorinya gitu. Atau Oh, menggunakan Al-Quran surat apa, ayat berapa, kalau hadis-hadis berapa, ayat berapa, bahwa media sosial itu sangat penting sekali misalnya. Bahwa oh, komunikasi gitu-gitu. itu sangat penting sekali, dakwah itu harus mengikuti zaman, wa zamani wa makani misalnya. Oh, iya, iya, sesuai dengan, insya Allah sesuai dengan Nah, hadis yang maksud ada di Bapak mau Al-Quran, Bapak. mau menggunakan bukunya siapa misalnya. Oh, iya, 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 iya. Nah, itu maksudnya mau batasan. Batasannya itu
ada batasan. Nggak mungkin itu akan, Iya. akan subjektif per orang. Minimal ada Hmm, batasan. Batasan iya. itu yang mengukur kalau skripsi itu nanti yang disebut strategi itu khusus hanya strategi ini saja gitu. Nah, strategi Hmm, guru PAI. Nah, yang disebut namanya menanamkan etika itu apa? Nah, ada pemahaman batasan etika, etika bermedia sosial itu. Nah, alat alat kontrol dari etika sosial dalam media sosial itu mau menggunakan bukunya siapa. Nah, jadi ada alat pembatasnya, ada iya, iya. batasan, ada Iya. cetakan gitu. Jadi tidak mengembang kemana-mana nantinya. Jadi Baik, pembaca itu baik. nanti paham, oh yang dimaksud strategi itu strategi guru PAI. Oh, media sosial ini adalah media ini sebetulnya adalah yang sedang berkembang pada era zaman sekarang ini apa saja media itu. Jadi kita bisa membatasi yang dimaksud media sosial itu apa, apakah koran, apakah majalah, apakah digitalisasi. Nah, kalau digitalisasi, pengertian digitalisasi itu apa? Kemudian apa pengaruh digitalisasi dan bagaimana siswa itu menggunakan digitalisasi. Jadi ada batasan sehingga kita tidak terlalu mengembang lebar sehingga buat pembaca maupun kita sebagai penulis, sebagai peneliti itu tidak dipersulit nantinya. Agak kita akan memudahkan diri sendiri gitu. Iya, iya. Baik, Bapak. Nah, referensinya pun juga harus 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 tidak keluar dari pembahasan biar lebih fokus nantinya, Mbak. Itu Baik. aja buat Bapak tuh. Tinggal rumusan masalahnya ini kenapa kok pakainya apa saja? Emang apa saja itu eh, setara dengan S1? Pertanyaan apa saja? Kayaknya S1 Iya, harus iya, iya. mulai bagaimana pertanyaannya? Bagaimana Oh, nih? iya, iya. Hmm, Kalau apa saja baik, itu ya Pak. maaf aja karena ukuran Mbak ini seorang guru, seorang tokoh masyarakat, saya kira apa saja itu udah tahu lah. Iya, iya, iya. Baik, Pak. Nah, agak sedikit naik derajat pertanyaannya, lebih kepada Baik, Pak. bagaimana nilai-nilai Islam langsung. Bagaimana nilai-nilai Islam? Jadi, ketika kita bicara bagaimana nilai-nilai Islam, maka kita akan membahas apa saja. Iya, baik, Pak. Yang kedua, apalagi ada lagi nih, apa saja kendala? Saya kira diganti aja. Apa faktor kendala yang dihadapi? Bagaimana Hmm, faktornya? Gitu. Kalau faktor apa saja atau faktor apa saja kendala yang dihadapi gitu. baik, Pak. Nah, Faktor ada apa saja? rentetan atau mau dibuat dua rumusan masalah boleh Oh, atau iya, tiga iya, iya. lebih pas ya. Apa mau tiga gitu? Kalau mau tiga ya nggak apa-apa. Biar lebih Baik, lebih Pak. akurat tentunya. Lebih lebih Oh, terang, lebih jelas data yang dihimpun dari yang diteliti siapa ini, Mbak? Yang mau diteliti gurunya atau siswanya? gurunya Bapak ini, Bapak. Wah, kalau gurunya mah cepet. Karena gurunya kan gampang diwawancarai. Nah, itu penelitian cerdas ini. Jadi ini bagaimana nih guru nih dalam mengenal digitalisasi? Ini bagaimana nih guru Hmm, mengenal mengenal software? Bagaimana guru ini mengenal hardware? Bagaimana guru oh, mengenal aplikasi? Dan iya, aplikasinya iya, iya. sejauh mana guru ini membangun membangun apa namanya menguasai materi dalam strategi mengajar. Nah, kalau kita medianya bagus, Mbak, tapi materinya Iya, tidak dikuasai oleh guru, lalu apa yang mau disampaikan? baik, baik, baik. Nah, materi bisa disampaikan, tapi siswa tidak menerima. Apa faktor masalahnya? Apakah kurang menarik desainya? Apakah media sosialnya ini yang ditampilkan adalah model-model lampau? Makanya kita gunakan metode-metode yang sekiranya itu siswa pun tidak jenuh, tidak merasa bosen gitu.
Nah, ini tambahan dari Bapak ya. Iya, Bapak. Untuk analisis, tolong siapkan teori apa yang mau dipakai atau dasar dari regulasi apa yang mau dipakai. Dasar Baik. kepastian Qurannya ayat surat apa ayat berapa hadisnya atau Baik. usul Baik. fiknya, qawaid fikihnya atau maqasid syariahnya disiapkan dari sekarang agar Baik, Bapak. tidak dadak-dadakan. Baik, baik. Ada lagi dari Bapak tambahan dari sekarang dipahami bahwa rumusan masalah itu lahir dari mana? Dari latar belakang. Iya, Judul dari mana, Mbak? Datangnya dari rumusan masalah. masalah. Jadi judul itu merupakan cerminan dari rumusan masalah. Rumusan masalah cerminan dari akar masalah atau latar belakang utama. Baik. Nah, kalau ini konsep ini sudah paham yang tadi latar belakang utama, rumusan masalah, baru judul. Setelah itu Baik. baru Mbak, kalau ini adalah kualitatif, maka siapkan batasan-batasannya. Batasan disebut strategi yang dalam judul itu apa batasannya dan teori apa yang Hmm, akan dipakai dan bagaimana data yang dikumpulkan dari guru baik wawancara maupun dari primer maupun sekunder ya baik. ini penting sekali itu Iya, aja dari Bapak dan tolong untuk Mbak Dinut dengan daftar pustaka ini harus berimbang jangan di Bodinut ada tapi di daftar pustakanya nggak ada ini baik, yang Bapak. berbahaya itu atau dibalik Iya, di dunia nggak ada, di daftar pustakanya ada. Karena ini biasanya nanti kalau dalam munakosa ini akan berhadapan dengan keotentikannya di sini. hmm, Ya, dan iya, kemudian Bapak. dari sekarang harus mulai banyak-banyak membaca dan Baik, harus Bapak. banyak membandingkan dengan tema yang sama, skripsi yang hampir yang arahnya ke sana sehingga kita tidak Sama. tidak kesulitan dalam mencari referensi dan menganalisa. Minimal kita punya potretan, punya punya gambaran gitu. Baik, Bapak. Udah sementara dari Bapak itu aja. Tidak banyak, tidak lebar dan tidak lebih ke substansi Bapak. Lebih kepada memberikan bahwa ini arahnya ke sana itu aja. Dan Baik, baik, Bapak. output dari output dari proposal ini harus jelas nantinya. Harus jelas bahwa strategi guru itu mampu mengeluarkan problem dari kegelisahan atau kelemahan atau munculnya runtuhnya etika atau mundurnya perilaku atau etika siswa. Nah, ini mampu mampu membangun output. Jangan sampai Jam, udah Pak. udah banyak-banyak, udah capek-capek membangun skripsi, tapi outputnya tidak sama sekali berubah, kan stagnan jadinya. Iya, iya, iya. Ya, oke lanjutkan ya. Terima kasih, Mbak. Baik, Bapak. Terima Ya, kasih silakan banyak, Bapak. dijawab. Silakan komentari lagi, Mbak. Silakan dijawab lagi, Mbak. Baik, Bapak. Berarti seperti ini ya, Bapak ya. Untuk analisisnya tadi, sesuai dengan alat keterbatasan itu disesuaikan, misalkan dari sayanya mengambil Quran dari hadis Quran ayat berapa harus jelas, begitu nggih? Iya. Iya. Kemudian untuk digitalisasinya itu, em, untuk digitalisasinya itu difokuskan ke satu arah, misalkan pakai yang YouTube, misalkan atau Facebook salah satu saja, seperti itu nggih, Bapak? Boleh, Mbak juga menggunakan YouTube boleh, TikTok boleh, mau mau membuat beberapa juga boleh. Yang penting itu ada ketajaman, ada metodologinya, strateginya, cara pembuatannya, materinya sehingga jelas pembaca itu. Oh, iya, 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 Kalau baik, satu Bapak. aja saya kira nanti malah ini ya kurang 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 pas ya minimal ya YouTube, TikTok, Iya,
Instagram yang 5. Ya itu aja. Tapi kita harus fokus. Walaupun 5, tapi kita harus fokus satu. Minimal ada yang difokuskan satu. Ya, 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 baik Bapak. Kebiasaan guru tuh di mana yang lebih cenderung gitu. Karena kan guru nggak Hmm, bisa disamaratakan, Mbak. iya, Guru pakainya YouTube ya, kan guru kan ada yang suka pakai ini Instagram. Jadi baik, kita baik Bapak. memberikan wawancara ke guru nantinya, kecuali kalau kurikulumnya sudah menentukan harus pakai YouTube, maka ya kita ajarkan YouTube atau bagaimana guru itu bisa menguasai bagaimana strategi menyampaikan materi dakwah atau komunikasi dengan cara pengajaran dengan menggunakan YouTube. Nah, sekarang kan ada nggak kurikulum yang mau fokuskan pakai YouTube? Enggak ada Pak. Nah, berarti kan kita beri kebebasan untuk Iya, memilih sehingga kita bisa menekankan substansi tujuan dari pengajaran strategi pakai media sosial. Jangan kita media sosial diberi kebebasan, tapi substansinya, arahannya, outputnya nggak jelas. baik-baik Bapak. Nah, itu aja, Mbak. Jadi, Mbak Neng Etika ini lebih lebih menggali potensi gurunya, lebih Baik-baik Bapak. memberikan arahan pada guru agar materi yang dikuasai paham Baik, dan membaca problem siswa harus ngerti strategi membaca bagaimana kita membaca kondisi siswa pun paham sehingga tidak tidak ini arah tidak berbalik arah siswanya ke timur gurunya ke selatan baik-baik Bapak. ya kemudian satu lagi Bapak memberitahu ada yang lupa harus dihimpun biografi sekolah yang diteliti mulai dari pendirian sekolah, mulai dari Hmm, berapa alamatnya, kemudian struktur sekolahnya, jumlah siswanya. Nah, kelas 7 itu daftar namanya siapa-siapa saja gitu. baik Pak. Sehingga pembaca itu tahu kelas 7 itu kelas 7 mana sih ini? Kelas Iya, 7. iya, iya Bapak. Iya Oh, Bapak. ini sekolahnya di mana sih jalannya? Jadi kan pembaca tahu bahwa oh sekolahnya di sana. Oh, mapnya ini. Hmm, baik Pak. Ya, Kemudian ini Bapak, mohon maaf, untuk rumusan masalahnya tadi ya Bapak ya. Untuk apa saja tadi kan diganti yang bagaimana. iya dong, biar lebih Ya, lebih ini lebih lebih apa gentle gitu. iya, iya, iya. Bagaimana nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dalam mengajarkan etika bermedia sosial. Yang Ya, kedua, betul. Mm-mm. faktor apa saja kendala yang dihadapi guru dalam implementasi strategi tersebut. Ya, Ini yang ketiga, tetap itu ya Pak, bagaimana strategi yang diterapkan guru PAI. ya Strateginya betul. itu ya langsung dijelaskan. Yang ketiga itu Mm-mm. bagaimana faktor faktor kendala yang dihadapi atau begini, faktor faktor apa saja yang menjadi kendala itu yang dihadapi. Boleh pakai bagaimana, boleh pakai faktor apa saja atau apa faktor, boleh. Sebutkan Baik faktor Bapak. atau kalau bisa sebutkan faktor bagaimana dan sebutkan atau sebutkan dan bagaimana atau satu aja bagaimana aja langsung kalau bagaimana pasti akan mengupas. Baik, baik, baik. Bagaimana aja gitu ya Pak ya. Iya, biar lebih 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 gampang. Ayo ngupas kemana aja boleh. Baik Pak. Bagaimana faktor. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk bimbingannya Bapak. Selanjutnya jangan bosan-bosan ya Bapak. Nanti kalau banyak pertanyaan. Insya Allah kita bareng-bareng belajar aja lah ya. Tidak ada yang lebih hebat ya. Kita kan sama-sama statusnya pernah belajar di strata satu. Jadi kita hanya beda waktu lahir, beda waktu masuk kuliah aja.
Padahal walau nanti Mbak udah S3 atau S2 selesai pun lebih 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 dari kita karena Bapak mah hanya belajar lebih awal aja ya. Ini hanya Insya Allah. transformasi ilmu, hanya saling tukar berpikir, pengalaman aja. Tidak ada yang lebih-lebih. Kita sama belajar ya. Ya oke ya Mbak ya. Itu aja. Terima kasih banyak Tolong Bapak. dilanjutkan ke skripsi ya. Baik-baik Tolong Bapak, terima kasih banyak. dimaksimalkan pembuatan skripsinya. Jangan mulur waktunya. Insya Allah ya Bapak. Jadi kejar sama anak-anaknya gitu. Iya Jadi Bapak. kalau bisa itu ditarget bulan depan sudah bab 2, bab 3, bab 4 atau bulan depan sudah bab 5 gitu. Amin. Saya kira Bapak percaya kok dengan Mas atau Mbak itu bahwa sudah punya konsep, punya planning ya, punya manajemen yang itulah ya. Oke dari Bapak begitu aja. Silakan ini diakhiri ya atau Bapak memberikan nilai nih. Ini Bapak langsung ngasih nilai aja nih. Oh Apa ya. menerima judul rumusan dan menerima proposal saudara ya saudari Mbak Mbak siapa Mbak Eri Ningtika. Eri Ning Ika ya Iya. dengan proposal judul yang terlampir apa terima dan mohon dilanjutkan ke skripsi dan Bapak beri nilai 97 ya Alhamdulillah, A terima kasih ya banyak Bapak. ya dan mohon di perbaiki kalau ada tata cara penulisannya kurang pas diperbaiki. Siap, Kalau ya. ada body note yang kurang pas diperbaiki. Kalau ada habis titik titik komanya atau huruf besar huruf kecilnya kurang pas diperbaiki. Bapak nggak akan menunjukkan di sini nggak? Karena Iya, Mbak iya. sudah paham nggak bisa Bapak mencoret-coret skripsi itu. Bapak membimbing jarang nyoret-nyoret skripsi. Kalau nyoret-nyoret skripsi itu cenderung seperti kita itu dewa gitu. Apalagi kalau yang dicoret banyak, ya batin mahasiswa itu merasa menjerit ya. Ya, setidaknya suruh berpikir bareng aja bahwa kita belajar lah, ya, belajar bersama. Itu aja dari Baik, Bapak. Bapak. Nah, Mbak silakan ditutup Baik, terima kasih presentasinya. Bapak untuk arahan dan bimbingannya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian baik apa yang sudah disampaikan presentasikan oleh Mbak Neng Eri Tika Eri Neng Tika dengan Iya, judul yang terlampir dinyatakan diterima dan dilanjutkan dengan nilai 97. Mari kita bersama-sama udah disaksikan oleh Mas ya bahwa judul sangat bagus dan sangat memberikan hal yang baru dan tidak tidak klasik ya menjawab persoalan kekinian. Mudah-mudahan ke depan akan lancar ya. amin. Ya, mari kita akhiri dengan membaca seminar ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbal alamin. Mari Bapak lanjut ke Masnya ya. Iya, ini saya Bapak stop tutup dulu dulu Bapak ya. dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.